YouTube diedit biar ada karyanya. Sekarang karyanya kan YouTube, Mus. Ya. Selain buku sama jurnal. Alhamdulillah. Oke. Baik. Baik, kita lanjutkan karena waktu sayang, pembicaranya sudah menunggu. Selanjutnya sambutan dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kepada Dr. Sururin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua IK FITK UIN Jakarta, Ibu Dr. Neng Halilah dan seluruh jajarannya. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Seluruh narasumber, ini banyak sekali narasumbernya ya. Dan alhamdulillah semua sudah bergabung. Ini bisa jadi semuanya narasumber nanti ya. Karena ada 8 narasumber yang saya baca di flyer. Bapak Ibu yang kami hormati, alumni FITK UIN Jakarta, saya sangat senang sekali kalau kemudian kegiatan alumni semakin banyak, sebagaimana juga kegiatan kemahasiswaan ya. Mahasiswa juga selalu saya dorong, demikian juga dengan kegiatan alumni. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tiap tahun itu 4 kali. 4 kali wisuda maksudnya ya. 4 kali dilakukan wisuda. Jadi kalau penambahan alumni saya kira setahun bisa jadi 1000-an atau 800 lah. Minimal 800 sampai 1000 itu tiap tahun akan lulus mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah. Artinya dari segi input anggota, Fakultas Tarbiyah paling banyak. Kemarin itu ada 300, sebenarnya kalau wisuda semua 330-an, tapi ada 24 yang tidak bisa wisuda pada saat itu. Jadi karena masa pendaftarannya sudah habis, jadi mereka tidak bisa ikut wisuda ke 121. Insya Allah nanti tanggal 13 hari Sabtu bulan November nanti, bulan depan, itu akan ada wisuda lagi untuk mahasiswa, wisuda karya yang ke-122. Kalau tidak salah di hari Sabtu nanti ada 160 atau 170-an dengan mahasiswa magisternya. Jadi bisa bisa dibayangkan setiap tahun kalau cuma 500 insya Allah terlalu kecil untuk Fakultas Tarbiyah. Kalau 500 berarti jauh banyak yang tidak lulus. Karena setiap tahun kami menerima tahun ini 1.325 untuk S1 dan mungkin 100 berapa ya, 120-an lah untuk S2. Jadi tiap tahun kita menambah mahasiswa itu 1.300, 1.400-an lebih. Yang lulus bisa 1000 itu ada, sudah alhamdulillah gitu ya. Artinya untuk potensi anggota FITK itu sangat potensial, artinya sangat banyak sekali dan kita belum banyak memberdayakan. Alhamdulillah saat ini sudah mulai kita berdayakan dengan keaktifan teman-teman di IK FITK ini. Kita juga patut berbangga. Kemarin yang dilantik menjadi dubes 2 diantaranya adalah dari FITK UIN Jakarta. Mungkin Bapak Ibu semua itu kenal daripada saya. Mungkin saya agak sedikit ahistoris kalau untuk S1. Nah, ada 2 dubes yang yang mungkin bisa menjadi ikon juga untuk bisa memberikan motivasi maupun yang lain kepada teman-teman alumni yang lainnya. Tadi baru saja saya melaksanakan kegiatan pertemuan dengan wali mahasiswa. Banyak kritikan diberikan kepada kami, khususnya terkait dengan kampus PPG. Kampus PPG yang tidak terlihat seperti kampus yang tidak indah, kampus yang kotor, kampus yang apa aja tadi udah saya tulis kok, pintu gerbangnya, rumput-rumputnya, Masya Allah, pokoknya semuanya tuh dikritik. Bisa jadi kemarin mereka ke sana karena anak-anaknya beberapa mahasiswa ya dari prodi yang terakhir prodi IPS itu melakukan makrab, istilah yang digunakan oleh teman-teman mahasiswa itu untuk mahasiswa baru makrab. Jadi orang tuanya tuh jam 12 sudah pada nungguin anaknya, padahal jam 4 saya telepon mahasiswa belum selesai Bu, ini baru mau siap-siap balik. Lah akhirnya kan mereka di sana nggak ada apa-apa, jauh dari makanan, jauh dari suasana apapun lah kalau dari kampus PPG. Maka saya sangat menyambut baik sekali usulan dari teman-teman alumni. Memang saya yang mendorong
agar alumni kelihatan betul kiprah nyatanya. Kemarin sudah dibuat landscape desain, kalau boleh dikatakan desain ya desain atau landscape terkait dengan taman alumni. Sayang sekali ya, saya kirimkan ke mana ya, ke Halilah aja ya, nanti bisa di share screen. Siapa yang bisa men-share screen? Saya kirimkan ke Halilah aja ya. Nanti bisa dibuka taman alumninya. Kalau ini benar-benar bisa ada, maka akan menjadi catatan dalam sejarah, maksud saya seperti itu. Jadi saya kirimkan saja taman alumni yang sudah dirancang. Yang rancang kalau nggak salah anaknya Pak Makmun ya. Betul ya. Iya. Ya, kalau kemudian bisa dipresentasikan di sini seperti inilah taman alumni, dan kita bisa membangun, kalau bisa membangun ini, kalau nggak bisa tahun ini, tahun depan, kalau tahun ini kayaknya agak sulit ya, tahun depan itu akan sangat bagus sekali. Saya kirim kemana ini? Untuk kirim ke ketua aja nanti biar dikirim ke grup. Baik. Ini maksud saya bisa di-share di sini biar ini Atau loh. dikirim ke grup, Bu. Bisa. Grup aja nanti di-share. Saya ambil lah. Oke, ke grup itu Ikaluin FITK ya? Ya, siap. Oke, udah saya ini. Nanti bisa minta tolong kalau ada yang bisa bantu untuk share screen. Maftuha bisa bantu untuk share screen. Nah, ya. Ada di Ikaluin FITK. Mustafa ya, share screen Mustafa. Oh iya. Okay. Sudah saya, iya. Ya, karena tadi saya mau share screen bukan co-host. Lagian ada yang disuruh kok enak. Minta tolong ya untuk share screen. Bukan nyuruh, minta tolong ya untuk share screen. Artinya gini, kita bisa menunjukkan aktivitas kita di bidang akademik. Kayak seperti ini kan sebenarnya akademik. Kami sangat berharap nanti bisa dibuat lebih kami punya mahasiswa PPG, di mana mahasiswa PPG itu butuh yang namanya sertifikat untuk melengkapi bukti kinerja atau portofolio. Nah, kalau kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ikaluin bisa diikuti oleh mereka, mereka akan mendapatkan sertifikat tambahan untuk menambah portofolio. Kebetulan untuk UKIN, uji kinerja kemarin kalau nggak salah ada 3 atau berapa mahasiswa dari Tarbiyah UIN Jakarta yang tidak lulus UKIN. Kalau UP-nya ada banyak sih, karena hanya 66 atau 68% ya yang lulus untuk PPG kemarin. Oke, jadi ada kegiatan akademik dan ini adalah non akademik. Coba ke bawah lagi, sama bisa ini. Kalau kemudian ini bisa betul-betul yang diwujudkan dan namanya adalah Taman Ikaluin. Saya kira ini akan menjadi kebanggaan teman-teman alumni gitu ya. Dimulai dari kegiatan yang real, nyata. Dan sebenarnya ini nggak butuh terlalu banyak anggarannya karena tidak membangun fisik ke atas kan, hanya membangun lapangan aja. Coba Saman klik-klik sampai kemudian muncul gambar-gambarnya. Ini mereka membagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini nanti bisa diperbesar. Kalau ini nggak begitu besar ya. Nah, kalau ini benar-benar bisa diwujudkan menjadi taman alumni akan sangat bagus sekali. Semoga aja tahun depan sudah bisa terrealisasi, ini harapan saya. Insya Allah. Ya. Dan saya minta hari Selasa besok untuk presentasi agar jelas berapa biaya yang dibutuhkan. Karena ini praktis kan hanya taman, artinya tidak membangun gedung yang tidak butuh banyak banyak biaya untuk macam-macam. Paling yang banyak adalah untuk beli pohon-pohon, beli apalagi kalau pohon-pohon bunga-bunganya banyak yang nyumbang, lebih enak lagi gitu ya. Ini rancangan, saya menghargai, mengapresiasi rancangan ini, dan saya minta untuk presentasi. Setelah presentasi nanti baru kita sampaikan ke pimpinan universitas, karena bagaimanapun juga ini adalah lahan UIN Jakarta. Kita tidak bisa menggunakan sembarangan karena milik negara. Kalau sembarangan nanti kasusnya kayak yang di Aswaja itu, Masya Allah, sampai sekarang ya semoga aja udah selesai ya, tidak ada masalah. Jadi ini ada beberapa sport centernya, bisa dipakai untuk macam-macam. Nah, ini kan Taman Alumni UIN, keren banget kan kalau kemudian ada tulisan Taman Alumni gitu loh, maksud saya.
Jadi Taman Alumni FITK gitu menunjukkan bahwa memang betul-betul ini sumbangsih alumni, walaupun nanti sebagian anggaran dari kami nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian bisa membuat taman yang, karena tadi saya dikritik habis oleh wali mahasiswa karena yang namanya gedung kampus PPG, Masya Allah, gedungnya megah banget, tapi di sekitarnya hutan yang belum terjamah, beberapa bagian itu masih perawan betul itu, Masya Allah. Ini yang namanya penghijauan yang betul-betul apa ya, kalau kita ada kampus Merdeka Belajar itu tumbuhan di sana merdeka banget gitu loh. Dia tumbuh kembang itu tanpa ada, ya nggak ada bonsai, nggak ada pemotongan, nggak ada apapun. Mereka tuh bebas tumbuh gitu ya, bebas berkembang, Masya Allah. Merdeka betul mereka ya. Kalau kita lagi bingung merumuskan kampus Merdeka Belajar, tanaman tumbuhan yang ada di kampus PPG itu benar-benar merdeka. Mereka bisa mengekspresikan mau setinggi apa tumbuhnya, tidak ada yang mengutik-ngutik gitu ya, nggak ada yang akan memotongnya. Itu sedikit apresiasi kami terhadap teman-teman yang sudah berupaya melakukan berbagai kegiatan, termasuk hari ini Sarasehan. Dan kalau Sarasehan kami sangat berharap besok dirancang lebih lebih bagus lagi, artinya dari segi peserta. Kalau ini peserta hanya 20 kan sayang banget, dengan narasumber yang saya kira sangat kompeten, kecuali ini istilahnya bukan Sarasehan tapi FGD. Nah, kalau FGD kemudian mau merumuskan apa sumbangsih dari teman-teman alumni ini terkait dengan roadmap pendidikan Islam di Indonesia, atau mungkin terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini, kemudian mau membuat fact sheet, policy brief, dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau untuk Sarasehan, sayang banget kalau pesertanya hanya 20, jadi nanti bisa dikemas demikian rupa sehingga menjadi menarik, dan siapkan sertifikat, siapkan, kalau saya disdos itu gampang. Hanya memberikan untuk daya tarik mahasiswa ya, itu ya Allah, padahal cuman kuota data, atau kalau enggak cuman dikirim GoPay gitu loh, cuman 100 dipilih 3 orang, waduh itu udah menarik banget ya, ada hadiahnya, padahal hadiahnya cuman GoPay sekali untuk 3 orang masing-masing cuma 100.000. Itu berbagai cara yang digunakan untuk menarik mahasiswa. Kalau untuk dosen, saya kira ya saya juga sangat maklum, dosen FITK sangat banyak kegiatannya, sangat sibuk. Jadi kita segmennya mungkin tidak dosen, tapi lebih pada guru, pada mahasiswa, atau pada masyarakat pada umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu sambutan dari saya. Sekedar informasi, kalau kemudian IKA, FITK saat ini mau bergabung dan mau bersama-sama dengan kami, saat ini saya, walaupun nanti ke sananya atas nama Muslimat ya, tapi juga saya lebih banyak berperan di situ, berencana menulis tentang, ini mimpinya, ensiklopedi Ibu Nyai Indonesia gitu ya. Kan sudah ada Ibu Nyai Nusantara, Ibu Nyai yang terkait dengan Dikupi juga ada. Nah, saya ingin menulis itu dan lagi mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan sebenarnya tokoh-tokoh perempuan, tapi kalau tokoh perempuan kita khusus Indonesia, nama yang saya gunakan adalah Bu Nyai. Padahal kalau di Padang nggak ada yang namanya Bu Nyai. Sehah gitu ya. Di tempat lain pun juga nggak ada Bu Nyai, tapi mungkin yang selevel dengan Bu Nyai. Ada Bu Nyai yang memang punya pondok pesantren, maka Ibu Nyai pengasuh pondok pesantren, tapi ada juga yang Bu Nyai politisi, Bu Nyai akademisi, Bu Nyai pengusaha, Bu Nyai apalagi, dan sebagainya. Kami mengajak Bapak Ibu semua, kalau ingin memberikan kontribusi, Bu Nyai ini kayaknya juga udah Bu Nyai semua ya, Bu Nyai Linda, Bu Nyai Maftuha, Bu Nyai, yang perempuan ini Bu Nyai semua nih, kalau boleh saya sebutkan gitu ya. Ini karena banyak yang laki-lakinya gitu. Jadi itu sekedar informasi saja, kita bisa memberikan banyak kontribusi untuk fakultas, untuk institusi, untuk masyarakat, dan juga untuk mahasiswa, plus untuk alumni itu sendiri. Nah, tadi benar disampaikan oleh Khalillah bahwa saat ini memang masih mangkrak, kalau boleh saya katakan mangkrak gitu ya. Artinya belum ada gerakan lagi dari teman panitia pembangunan masjid PPG. Ini menjadi kegelisahan saya juga, karena setelah ini kalau suasana sudah kondusif, pandemi sudah berlalu, saya kira mahasiswa akan balik kuliah secara luring dan membutuhkan tempat ibadah yang layak, sementara baru ada
apa ya istilahnya tuh pondasinya aja, belum sampai tiang pancang pun juga belum ada. Semoga tergerak dan bisa kita upayakan bersama agar pembangunan masjid itu bisa terwujud ya, bisa berdiri dan bisa dimanfaatkan untuk umat, tidak hanya untuk mahasiswa. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sururin. Insya Allah perlahan lah kita akan terus untuk bisa mewujudkan harapan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Bapak Wendy Wijarwadi SPD MED untuk memimpin sarasihan kita ini. Insya Allah Bu Sururin nanti semua pembicara ini akan menulis juga untuk buku alumni. Insya Allah nanti pas akhir pengurusan saya kebetulan yang jadi editornya nanti. Silakan Pak moderator Kang Wendy. Baik, terima kasih Mbak Maftuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaffar wassalatu wassalamu ala nuril anwar wasirir asrar wa tiryaki aghyar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi athar wa sabi akhyar ma ba'du. Yang kami hormati, sama-sama kita hormati Ibu Dekan FITK, Ibu Dr. Sururin, yang kita hormati juga bersama Ibu Ketua Ikaluin FITK, Ibu Ning Halilah yang sudah hadir dari awal acara, yang saya hormati para narasumber, alumni, 7 alumni, kalau saya tidak salah ini ada 7 alumni yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk bersama-sama berkumpul secara virtual, silaturahmi secara daring dalam jaringan. Mudah-mudahan ini menjadi awal keberkahan dan awal langkah maju FITK sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan. Juga yang kami hormati teman-teman dari pengurus Ikaluin FITK. Di sini ada Mas Mustafa dan Mbak Maftuha, dan juga ada tadi saya lihat ada Mas Miftahul Huda, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah siang ini kita berkumpul, dan sebelumnya saya mohon izin, saya Wendy Wijarwadi, alumni PBI 2003. Jadi kemarin saya baru tahu juga tuh, Ibu Dubes Kuwait itu alumni PBI juga gitu ternyata. Dan saya baru tahu tadi menyambung ucapan Bu Dekan, saya juga baru tahu Bu, ternyata Ibu Dubes itu dari PBI dan Dubes Arab itu PBA, tetangga di Tarbiyah. Dan Tarbiyah ini setahu saya fakultas paling moderat karena Arab dan Inggris sejajar dalam satu lantai. Itu menandakan bahwa kita ini seimbang ke dunia dan ke akhirat gitu, kurang lebihnya begitu. Dan saya sangat bersyukur, ini sebuah kebanggaan buat saya, buat kami di pengurus Ikaluin dapat mengundang Bapak dan Ibu, ada 7 kepala sekolah, kepala madrasah dan direktur yang insya Allah akan berbagi cerita tentang dinamika pendidikan di dunia pandemi. Karena saya yakin tidak ada satu orang pun yang siap untuk menghadapi pandemi, dan sudah hampir 2 tahun, saya kira nanti di bulan Maret, berarti ini sudah 1,5 tahun lebih, kita hidup di dunia pandemi. Tentu banyak cerita, banyak kisah yang patut untuk dibagikan, apalagi dari perspektif Bapak dan Ibu selaku kepala sekolah maupun kepala madrasah. Dan ini juga teaser, kurang lebih nanti Bu Maftuha untuk teaser buku, karena saya yakin setiap cerita itu punya kekuatan. Jadi kalau teman-teman sering melihat ada di YouTube itu TED Talk itu sebenarnya cerita sederhana, tapi buat kita menurut pembicaranya sederhana, tapi buat orang lain tuh wow. Dan saya yakin juga hari ini akan banyak cerita-cerita wow yang Bapak dan Ibu sampaikan, karena kami percaya prinsip sharing is caring. Berbagi itu adalah bentuk kepedulian, bukan sharing is caring. Berbagi itu menakutkan, insya Allah tidak, karena ini bentuk perkenalan awal, dan ini acara kedua. Tadi disebutkan 20, mungkin karena acara kedua Bu Dekan jadi 20
Waktu acara pertama itu sekitar 10 atau berapa yang hadir ya. Ini alhamdulillah bertambah 20. Nanti di sesi-sesi berikutnya akan semakin bertambah. Bapak dan Ibu, kita ada 7. Jadi saya mohon izin nanti karena kita dibatasi juga oleh waktu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mohon izin nanti untuk tahap awal ini di sesi awal 7 orang ini nanti dibatasi 8 menit dulu. Setelah itu ada forum untuk saling bertanya, baik dari antar narasumber maupun dari peserta ke narasumber. Untuk yang pertama, kami mohonkan kepada Bapak Adang Sutarman. Jadi saya memanggil sesuai urutan di brosur ya, supaya adil bahwa ini tidak ada unsur apapun. Kebetulan pertama ini abjad A dan kedua abjad Z. Jadi kita ini keren. Yang kedua abjad A, Pak Adang. Silakan untuk Pak Adang Sutarman, Kepala SMPN 1 Atap Petir Kabupaten Serang. Dan kemudian nanti dilanjutkan narasumber kedua, ini sahabat saya, ini sahabat karib, sudah lama nggak berjumpa, Mas Zuhrul Huda, SPD CHIC, Kepala Sekolah SMA Darul Quran Cikarang. Dipersilahkan dengan hormat kepada dua narasumber pertama. Terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ketua Pembina UIN, Ketua Umum UIN FITK, Bu Dr. Khalifah, Dekan FITK UIN Jakarta, Bu Dr. Sururin, yang kami hormati anggota panitia webinar Sarasehan, dan seluruh peserta kegiatan Sarasehan Bakti Alumni FITK UIN Negeri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta inayahnya kita semua bisa berkumpul bersama untuk menghadiri acara webinar Sarasehan yang pertama bagi saya ya, Bapak Ibu. Salawat, salam serta salam tercurah limpahan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, penyelamat dunia dan yang telah membimbing kita dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Bapak Ibu yang berbahagia, saya selaku alumni FITK ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya pada kesempatan yang berbahagia ini ya, dan salam silaturahmi, salam sukses untuk kita semua. Sungguh besar harapan saya di kegiatan FITK ini ya, Bapak Ibu, semakin menambah rasa cinta kita akan kampus yang kurang lebih sekitar udah 16 tahun semenjak saya meninggalkan kampus di tahun 2005 ya. Semoga ajang silaturahmi ini terus kita pupuk sampai kapanpun dan dimanapun kita berada. Izinkan saya untuk screen. Nah ini salah satu kegiatan Sarasehan, saya mengambil salah satu tema tentang strategi pembelajaran ya. Seperti yang ketahui kita Bapak Ibu ya, era di masa pandemi ini sungguh sangat berat sekali, kurang lebih 2 tahun lebih kita menjalani, tentunya banyak sekali tantangan dan juga peluang dalam proses pembelajaran. Ini salah satu bentuk riwayat hidup saya. Karena waktu kita 8 menit, dikejar-kejar waktu. Ini kebetulan saya asli dari Serang, di Serang, Provinsi Banten. Ini setelah S1 saya di UIN Syarif Hidayatullah, S2 saya di UPI Bandung. Riwayat kerja saya, alhamdulillah setelah lulus, saya setelah lulus tahun 2005 itu saya mendapatkan satu tugas dari Kemendikbud untuk mengajar di salah satu sekolah di Malaysia dan Brunei di tahun terakhir. Nah ini salah satu para ilmiah saya, bisa dilihat. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, pertanyaan mengenai konteks tentang pandemi.
di masa pandemi dalam tantangan dan peluang. Ada 3 hal. Pertama adalah pembelajaran. Strategi apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah ketika menghadapi pandemi saat ini? Tentunya itu menjadi satu pemikiran, menjadikan satu persoalan yang harus dicarikan solusinya. Dan yang kedua adalah peran kepala sekolah dan peserta didik. Apa sih peran kepala sekolah dan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh? Dan yang ketiga, kondisi geografis, sosiologis, sosial, dan budaya. Apa solusi bagi peserta didik yang terkendala di dalam hal internet atau gaptek dan sebagainya. Nah, ini pada proses pembelajaran, strategi apa yang harus dilakukan oleh sekolah atau kepala sekolah. Sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh, kepala sekolah sudah semestinya mengetahui karakter para guru. Ya, jadi sebelum awal pandemi itu di bulan Maret, itu salah satu tugas kepala sekolah, kita harus mengetahui karakter guru, mana yang respect atau bisa mengendalikan TIK dan tidak. Orang tua tentunya peserta didik dan penguasaan TIK. Intisari dapat diperintahkan pengembangan pembelajaran maupun luring adalah dilakukan oleh seorang peserta didik dalam hal pelayanan terbaik. Ini salah satu karakter guru dalam pembelajaran daring, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, ada yang gurunya yang peduli dan melek IT. Nah, ini salah satu temuan-temuan di lapangan berdasarkan beberapa penelitian itu hanya 50%-nya ya yang menguasai IT, dan guru yang tidak atau yang tidak peduli atau tidak melek IT. Nah, ini salah satu keadaan saat ini di masa pandemi. Ada guru yang peduli terhadap IT, ada yang tidak peduli. Karakteristik orang dalam pembelajaran daring. Ini juga perlu kita ketahui Bapak Ibu semuanya ya. Ada orang tua juga yang peduli terhadap IT, orang yang peduli terhadap keberadaan anaknya yang sekolah di sekolah tersebut, dan ada juga orang tua yang tidak peduli. Nah, ini mungkin akan memberikan dan dampak efek yang sangat besar sekali apabila orang tuanya lepas daripada kewajiban atau tanggung jawabnya terhadap anak. Apa sih peran kepala sekolah? Peran kepala sekolah pada pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kepala sekolah menetapkan model pengelolaan di awal. Kita pada awal-awal di masa pandemi itu siapapun mungkin tidak bisa memprediksikan ya sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi saya sendiri sebagai kepala sekolah, bagaimana sih pengelolaan dalam satuan pendidikan PJJ menentukan sistem pembelajaran, menyediakan sumber belajar ya yang menyediakan sumber belajar menarik bagi peserta, baik itu guru dan orang tua melakukan pembinaan atau pemantauan kepada guru. Kepala sekolah juga bekerja sama dengan guru, komite sekolah ya, orang tua tentunya menyediakan sumber belajar baru yang dipandang dan sangat dibutuhkan bagi peserta didik. Kepala sekolah dan orang tua, guru dan orang tua itu mendesain pengalaman belajar. Ini salah satu bentuk tanggung jawab komunitas yang ada di sekolah. Bukan hanya, walaupun kepala sekolah memiliki peran yang sangat sentral ya dalam hal ini, tetapi ini salah satu bentuk tanggung jawab kita bersama. Salah satunya adalah membuat rencana berkelanjutan. Apa seterusnya ketika misalkan pembelajaran dianggap tidak efektif atau tidak kondusif. Ini salah satu membutuhkan treatment ya. Ketika plan A tidak maksimal, kita sebagai kepala sekolah harus berpikir untuk plan B. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan? Peran pendidik, apa peran pendidik dalam pembelajaran jarak jauh? Yang pertama adalah pendidik memfasilitasi pembelajaran jarak jauh ya, dan kombinasi sesuai dengan kondisi ketersediaan arah. Proses pembelajaran luring dapat dilaksanakan satu menggunakan media ya,
Sebab di sekolah saya sendiri ya banyak sekali siswa yang kemampuan tidak memiliki smartphone, akses internet sangat terbatas di daerahnya. Ini yang perlu kita perhatikan juga sama-sama. Salah satu solusinya adalah menggunakan media atau modul pembelajaran. Bisa menggunakan media televisi seperti yang dilakukan program-program yang dilakukan oleh Kemendikbud ya Bapak Ibu ya. Itu ada salah satu yang namanya TV edukasi. Itu bisa dijadikan atau bisa diarahkan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Bisa juga menggunakan radio. Apa strategi pembelajaran yang sesuai? Nah, ini strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran seperti apa yang sesuai? Yang pertama, jaringan internetnya yang kendalanya ya, jaringan internet yang tidak merata. Siswa yang tidak memiliki smartphone. Ini alasan salah satu yang harus kita pikirkan. Kira-kira strategi apa yang tepat ketika siswa memiliki jaringan internetnya yang tidak merata atau sebagian akses internetnya yang tidak memadai, atau siswa yang tidak memiliki smartphone. Itu juga menjadi tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Dan strateginya yang pertama adalah salah satu strategi aja. Strateginya ada saat ini yang sekarang lagi menjadi tren adalah blended learning. Apa itu blended learning? Ini salah satu perpaduan pembelajaran ya antara tatap muka dengan yang online. Kepala sekolah tentunya patut mendorong para guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan strategi yang sudah ada. Ada yang menggunakan dengan blended ya, ada Google Classroom, ada video conference dan WhatsApp, dan banyak variasi-variasi yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran jarak jauh. Tantangan belajar daring di masa pandemi, tantangannya apa? Pertama adalah keterbatasan fasilitas dan pengetahuan. Ya, tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang memadai, ya, seperti akses internet dan lain, laptop, smartphone itu semuanya mereka mengalami keterbatasan. Di wilayah saya saja, Bapak Ibu ya, kurang lebih yang memiliki dan bisa mengakses internet itu kurang lebih hanya 50%-nya saja. Nah, 50% ini mau kemana? Ini yang harus menjadi tanggung jawab kepala sekolah juga. Begitu juga aspek pengetahuan juga Bapak Ibu ya, keterbatasan pengetahuan. Ya, banyak sekali guru-guru yang no respon terhadap perkembangan digital saat ini Bapak Ibu. Nah, ya, apalagi yang di usia 50, yang 10 tahun lagi mau pensiun. Ya, nah mereka itu harus diajarkan pelan-pelan pengetahuan untuk atau memperbaiki kompetensinya terutama dalam perkembangan IT. Yang kedua, tantangannya adalah keterbatasan jarak jauh, jarak pantau ya. Peserta didik bagi seorang guru yaitu ketika kita melakukan pemantauan ini kendalanya banyak sekali siswa mengakses internet atau melakukan pembelajaran jauh, ada yang bosan, boring ya. Banyak sekali gaya, ada yang lagi sedang tidur. Nah, ini mengalami keterbatasan dalam proses pemantauan. Peluangnya apa dalam belajar daring di masa pandemi ini? Pertama adalah meningkatkan pengetahuan ya, tentunya ya. Banyak sekali guru-guru yang jadi YouTuber juga saat ini. Yang dulu 2 tahun sebelumnya kita tidak tahu itu ya. Tapi sekarang setelah di masa pandemi ini banyak sekali guru-guru yang menjadi YouTuber ya. Banyak sekali guru-guru yang aktif atau yang sudah memiliki sertifikasi di Google juga. Ya. Itu salah satu pengetahuan. Dan meningkatkan dan skill juga ya, kemampuan. Jadi ada keberkahan, bukan keberkahan ya, atau salah satu efek daripada di masa pandemi ini, guru-guru itu berbondong-bondong untuk memperbaiki, untuk mengembangkan kompetensinya terutama dalam hal IT. Yang kedua, menciptakan pembelajaran menarik. Ya, banyak sekali guru di masa pandemi ini yang kreatif, Bapak Ibu. Ya, mereka mendesain proses pembelajarannya di classroom, mendesain proses pembelajarannya dengan menggunakan video conference, dengan menggunakan apalagi sekarang eranya Google ya. Google banyak sekali guru-guru atau lulusan FITK juga saya lihat
yang aktif ya di menjadi sebagai Google Master Trainer dan juga edukator dan bersifat informatif. Ini peluang-peluangnya pembelajaran di masa pandemi. Nah, ini izin menampilkan salah satu aktivitas juga ya Bapak Ibu. Maaf Pak narasumber, 1 menit lagi. Oke, siap. Nah, ini salah satu aktivitas saya selama di sekolah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Ya. Dan tentunya bisa menjalankan proses pembelajaran ini sesuai apa yang kita mau. Ya. Saya bersama dengan kelas B yang tetap semangat selalu. Mana semuanya semangat? Semangat ya. Tetap bahagia, jangan lupa pakai ya, sehingga kita bisa melakukan pelajaran. Nah, ini salah satu kegiatan, salah satu trik ya, mengadakan workshop biasa Bapak Ibu dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Saya sebagai kepala sekolah memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat sentral sekali untuk keberlangsungan pembelajaran di masa pandemi saat ini. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adang Sutarman, ini pembuka yang menarik. Terima kasih banyak. Dan sebelum yang kedua, nanti mohon setiap sesi pembicara kita berikan reaksi. Jadi kita berikan apresiasi secara virtual. Ada tepuk tangan, jempol, love, bebas. Asal jangan yang ketawa aja itu. Saya beli yang clap. Terima kasih Pak Adang. Berikutnya dipersilahkan kepada Syekh. Saya manggilnya Syekh Al-Mukarram ini, Pak Zuhrul Huda. Dipersilahkan, Mas Zuhrul. Baik, terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, Ibu Dr. Sururin. Yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni FITK Ning Khalilah, Dr. Khalilah, dan juga para kepala sekolah dan semua peserta sarasehan pada kesempatan kali ini. Mohon izin, ini suara saya agak habis. Makanya saya tidak yakin untuk ikutin sebenarnya. Makanya dari tadi diam saja, melihat sambil merefresh kembali ingatan masa lalu. Saya perhatikan satu-satu, ini yang mana, ini yang mana, ini yang mana. Ternyata berubah semua. Dan kalau tadi mungkin sudah banyak dijelaskan secara serius oleh Kepala SMP Negeri. Nah, kalau saya kan swasta, mungkin agak rileks, agak santai saja. Dan kebetulan saya ini baru seumur jagung jadi kepala sekolah. Jadi sekitar hanya 4 bulanan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa disampaikan untuk terkait dengan kepala sekolah. Perkenalkan, saya Zuhrul Huda, alumni PBI angkatan 2002, mungkin 11-12 sama Kak Wendy, Pak Wendy. Nah, ini teman ketika di kampus dulu, ke sana kemari. Dan alhamdulillah proses perjalanan saya sampai di Cikarang sekarang, di SMA Darul Quran Cikarang. Nah, kalau bicara tentang tantangan dan peluang sebagai kepala sekolah, ini tentunya berbeda konteks dengan apa yang sudah disampaikan dari Bapak Adang. Kalau di saya di pesantren ini berbeda. Ini pesantren dan dari penanganannya pun berbeda.
Dan alhamdulillah pandemi ini luar biasa sekali. Saya sebelum menjadi kepala sekolah juga berada di posisi Humas dan Bapenta, dan juga sebagai Satgas COVID-19 Pesantren Darul Quran Putri Cikarang. Dan mengalami banyak hal karena memang semua santri ada di pesantren, di mana ketika itu banyak sekali santri-santri yang terpapar, hampir 360 lebih itu santri terpapar, dan alhamdulillah sampai akhirnya saya pun terpapar. Nah, ini saya pikir situasi yang luar biasa, tapi ada hikmah di balik itu semua, di mana ternyata sebagai makhluk ciptaan Allah ini harus banyak-banyak berpikir dan berzikir supaya kita ini lebih kuat dalam menghadapi itu. Dan alhamdulillah selama pandemi kita perbanyak zikir dan selalu mengingat-ingat apa yang sudah diajarkan ketika mendapat musibah, masalah. Dan itu hampir setiap hari kita lakukan. Kalau di pesantren terkait dengan kurikulum tentunya berubah ketika pandemi. Mungkin di awal pandemi itu kita sempat break selama 3 bulan. Anak-anak dipulangkan semuanya karena memang itu baru pertama pandemi. Mungkin orang-orang pada khawatir semua. Dan kita pun juga khawatir. Karena kekhawatiran itu maka santri-santri kita pulangkan. Jadi 3 bulan kita pulang dan termasuk saya juga pulang. Tapi alhamdulillah saya bisa menghabiskan waktu banyak dengan keluarga saya di Jawa Timur sana. Jadi ya satu sisi memang senang, satu sisi ya sedih. Jadi gimana ya? Itu situasi yang diantara. Tapi alhamdulillah setelah 3 bulan kemudian pesantren kami aktif kembali. Semuanya datang dan kita undang untuk hadir semuanya santri-santri. Akan tetapi untuk santri yang memang belum siap untuk hadir karena administrasi dan juga karena kekhawatiran, kita persilahkan karena itu pilihan. Maka kita saat itu punya 2 model belajar. Yang pertama memang langsung tatap muka karena sudah banyak santri yang hadir. Tentunya dengan komunikasi yang harus sangat baik, kita yakinkan kepada orang tua supaya yakin bahwa anaknya tidak akan apa-apa di pesantren. Tentunya tidak juga memaksa bagi yang tidak siap hadir untuk di pesantren. Nah, ini komunikasi kita sangat diuji saat itu karena tidak mudah meyakinkan para wali santri terkait dengan kondisi saat ini. Akan tetapi dengan izin Allah, setelah berbagai persiapan kita lakukan dan juga kita sampaikan ke wali santri terkait dengan persiapan di pesantren, alhamdulillah sudah saat itu pertama sudah 60% santri hadir. Dan memang akhirnya 1 bulan kemudian terjadilah bencana itu. Terjadilah bencana itu, 364 santri terpapar, hampir 100% guru-guru juga terpapar. Alhamdulillah semua ramai dan Satgas setempat juga hadir, sampai Kapolres hadir, kemudian Kepala Dinas Kesehatan hadir, semua hadir, tapi itu atas undangan kita. Karena saat itu alhamdulillah mereka tujuannya adalah membantu pesantren kami, sehingga semuanya bisa diatasi. Jadi 360 orang itu kita evakuasi, kita karantina di tempat-tempat, ada yang di hotel, ada di, bahkan ke Tangerang kita kirim sekitar 100 lebih anak itu kita kirim ke Tangerang untuk di Hotel City, kita karantina di sana untuk sampai 14 hari. Nah, ini kondisi-kondisi yang kami alami sehingga berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam. Jadi kita mengikuti ritme kondisi. Jadi tidak full kita tatap muka, tapi artinya tidak full belajar itu kita kurangi. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi di luar juga. Mungkin kalau di luar itu cenderung jarak jauh ya. Nah, kalau kita memang tatap muka, akan tetapi porsinya dikurangi. Kita format kegiatan-kegiatan santri lebih rileks sehingga imunitasnya meningkat. Kemudian nutrisi-nutrisi kita tambah dan banyak hal yang kita berikan sehingga santri ini benar-benar kuat. Alhamdulillah kita sudah melewati itu dan kita simpulkan bahwa setelah
pandemi itu, setelah sekitar 360 terpapar itu kita punya pengalaman untuk bagaimana mengatasi sakit ini. Tapi alhamdulillah kondisi itu tidak kemudian terjadi. Ya, tidak terjadi yang fatal dan semuanya bisa diatasi dengan baik. Memang karena ini pesantren tahfiz, saya pikir tantangan kami adalah bagaimana Al-Quran ini, karena ini tahfiz Quran, maka bagaimana Quran ini bisa dipelajari oleh anak-anak, tidak sekedar dihafal secara bunyi, akan tetapi juga diamalkan, ditadaburi. Nah, ke depan diproyeksikan insya Allah mudah-mudahan untuk pembelajaran akan kita korelasikan atau kaitkan dengan Al-Quran apapun yang kita pelajari di sekolah, sehingga harapan kami mereka lulus dengan tidak hanya hafal secara bunyi, akan tetapi juga mengamalkan apa-apa yang sudah diajarkan atau disampaikan oleh, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui hadis-hadis Rasulullah. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan, tidak banyak karena memang kalau bicara kepala sekolah baru 4 bulan itu nggak tahu bicara apa. Karena saat ini masih persiapan mendalami apa-apa yang ada di sekolah, karena sebelumnya kurang terkait dengan sekolah, banyak di luar dan hanya mengajar saja. Sekarang harus berkaitan dengan administrasi dan sebagainya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa berdiskusi nanti. Silakan bertanya apapun yang ingin ditanyakan terkait dengan pesantren kami, dan insya Allah kita bisa berdiskusi sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adang dan Pak Zurul Huda. Ini saya baca chat juga, pengen lebih lama katanya, kata Bu Maftuha. Saya juga sama, ini infonya menarik-menarik. Mungkin bisa dipertimbangkan nanti ada sesi lain lah untuk sharing khusus mungkin, supaya lebih dalam lagi infonya ini untuk sarasehan atau bentuk yang lain. Ini teaser aja ya Bu Maftuha, jadi ini untuk menggali rasa penasaran. Berikutnya tadi sudah dari SMP negeri, kemudian ke pesantren. Kita lengkapi ini dengan 2 narasumber berikutnya. Ibu Lia Mulyawati SPD, ini kepala sekolah termuda di Kabupaten Tangerang berarti ya. Dan berikutnya ada Pak Yahya, ini kepala SD Islam Al-Falah di Ciputat. Jadi ini kita akan mendapatkan perspektif baru lagi nih dari sekolah dasar. Karena saya juga selaku orang tua baru sekarang rasanya sudah setelah sekolah bertahun-tahun dapat rapot lagi. Jadi anaknya yang sekolah yang dapat rapot, orang tuanya adalah alhamdulillah A semua karena orang tua yang ngerjain. Dipersilahkan Ibu Lia Mulyawati dan Bapak Yahya, dan sebagaimana sudah tadi 8 menit, dan izin nanti saya memberikan reminder waktunya supaya nanti semua narasumber bisa menyampaikan informasinya. Dipersilahkan Ibu Lia dan berikutnya Pak Yahya. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Sururin selaku Dekan FITK UIN Jakarta, kepada Ibu Ning Holilah selaku Ketua Ikatan Alumni FITK UIN Jakarta. Mohon izin memperkenalkan diri. Dari tadi saya kalau di situ captionnya saya sebagai kepala sekolah termuda, mungkin di sini juga saya menjadi bagian dari adik termuda dari kakak-kakak yang hadir di sini. Karena saya dari tadi mencari kawan-kawan seangkatan saya belum berjumpa ini. Jadi saya tadi hanya termenung diam dan menyimak dengan baik yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak dari alumni FITK UIN Jakarta ini. Terima kasih sebelumnya memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi. Kalau tadi juga Pak Juhrul menyampaikan bahwa Pak Juhrul itu baru sekitar 4 bulan menjadi kepala sekolah. Sama Pak, saya juga baru juga menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih 2 bulan gitu. Kemarin juga saya sampaikan kepada Kak Maftuha bahwa saya dinyatakan lulus menjadi kepala sekolah itu di 2019. Tapi karena pandemi ini
Jadi terhambat pelantikannya itu sampai dengan 2 tahun. Jadi tantangan pertama saya itu seperti itu. Jadi ketika menjabat kalau di sekolah negeri untuk menjadi kepala sekolah itu harus mengikuti diklat calon kepala sekolah, dan diklat ini terhambat sampai kurang lebih 2 tahun. Dan di tahun 2021 ini menjelang PTMT dimulai, saya baru bisa melaksanakan tugas untuk menjadi kepala sekolah gitu. Nah, karena pada dasarnya 2 bulan pertama ini saya menjabat kepala sekolah, kemudian saya dituntut untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi PTMT. Tapi di Kabupaten Tangerang, Bapak Ibu sekalian, untuk tingkat dasar belum dikeluarkan legalitasnya, surat resminya untuk diizinkan. Jadi prosesnya masih terus persiapan karena memang ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan PTMT. Nah, yang ingin saya bagi di sini adalah ketika kita menjadi seorang kepala sekolah menghadapi masa pandemi ini dan juga harus kita kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka, adalah kita akan menemukan jiwa-jiwa baru pada saat anak-anak hadir di sekolah. Nah, jiwa-jiwa barunya ini itu tidak bisa kita samakan persepsinya ketika sebelum masa pandemi. Jadi pembelajaran dulu saya ketika saya menjadi guru, hal yang menggerakkan saya untuk bisa cepat secara dini untuk menjadi kepala sekolah adalah saya ingin bisa bergerak dan menggerakkan teman-teman sebaya saya guru untuk keluar di zona nyaman, untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang berbeda di sekolah gitu. Nah, ternyata yang dibutuhkan adalah kewenangan. Nah, saya tidak memiliki kewenangan itu. Akhirnya ketika saya direkomendasikan untuk bisa menjadi kepala sekolah, hal pertama yang saya pikirkan, oh iya, ketika saya harus bergerak dan menggerakkan orang lain, saya membutuhkan kewenangan. Kewenangan itu bisa ada pada seorang kepala sekolah gitu. Jadi akhirnya ternyata kepala sekolah itu punya peran dan support sistem yang luar biasa di sekolah. Kalau kemarin saya berpikirnya bahwa saya agak sedikit kurang bisa bergerak dan menggerakkan, nah sekarang ternyata betul bahwa kepala sekolah itu punya peranan yang sangat penting untuk bisa menggerakkan sekolah. Nah, menghadapi zaman yang ini, saya punya sekolah baru di daerah Kecamatan Tiga Raksa. Sekolah itu sekolah negeri yang sudah sudah dibangun cukup tua lah disebutnya ya. Tapi dia punya sekolah yang jumlah murid yang cuma 130 siswa. Kemudian pegawai negerinya hanya saya sendiri, selebihnya semuanya pegawai honorer. Terbayang sudah bagaimana sekolah negeri dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, kemudian juga tenaga pendidikannya juga semuanya tenaga honorer, dan situ tantangan terbesar saya bagaimana mempersiapkan pembelajaran baru setelah masa pandemi ini. Ternyata yang dibutuhkan oleh kepala sekolah yang pertama menurut saya adalah membangun jiwa dari seluruh guru di sekolah itu, karena kita juga akan ketemu jiwa-jiwa yang baru gitu di sana. Nah, kemudian setelah itu membangun kolaborasi dengan orang tua gitu. Nah, membangun kolaborasi dengan orang tuanya itu artinya ada komunikasi bahwa di sekolah ini orang tua itu tidak bisa menyamakan nanti pembelajarannya ketika sebelum masa pandemi, seperti SOP, kemudian bagaimana teknik, jadwal pembelajarannya, semuanya itu harus dipersiapkan dengan matang, dan itu konsepnya dari kepala sekolah. Karena guru-guru itu sebagai kepanjangan tangan kepala sekolah, konsep besarnya ada di kepala sekolah. Kemudian yang terpenting menurut saya adalah bagaimana memfasilitasi guru-guru dan seluruh warga tenaga kependidikan bisa memanfaatkan TIK dengan baik. Karena zaman sekarang ini, karena mereka belajarnya dengan TIK juga di rumah, kemampuan TIK anak-anak kita justru kadang lebih besar, lebih bagus dibandingkan guru-gurunya. Dan otomatis guru-guru juga harus bisa memiliki kemampuan TIK yang cukup baik juga gitu. Dan sekarang yang fokus kita harus bisa memanfaatkan kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini artinya dengan anak-anak kan sudah banyak kehabisan waktu belajar.
Jadi bagaimana caranya nanti kita di sekolah ketika PTMT ini bisa menciptakan pembelajaran yang sangat mengutamakan pengalaman belajar, dan fokusnya itu pada apa? Pada numerasi dan literasi. Sebagai contoh misalnya kayak ujian kan tidak hanya sekarang bagaimana ujian misalnya PTS kemarin, kita tidak hanya mengandalkan anak-anak mengerjakan soal, ada 30 soal PG atau soal uraian atau apa, tapi sekarang lebih ke praktek. Bagaimana anak mempresentasikan, bagaimana anak-anak membuat peta konsep, bagaimana anak-anak bisa membuat praktek-praktek belajar yang menumbuhkan pengalaman belajar seperti itu. Artinya kepala sekolah di sini bagaimana bisa menciptakan konsep belajar, pengalaman belajar yang sesuai dengan zamannya gitu. Jadi itu tuntutan terbesar kita sebagai kepala sekolah, bagaimana menghadapi PTMT setelah masa pandemi ini. Karena kemampuan anak-anak kita itu kadang dianggapnya kekurangan belajar, tapi kemampuan TIK-nya itu akan jauh lebih melesat sebenarnya gitu. Nah, makanya mereka lebih mengenal TikTok, mereka lebih mengenal YouTube, mereka lebih mengenal vlog. Nah, bagaimana memanfaatkan pembelajaran itu menggunakan media-media itu. Jadi gurunya juga kita fasilitasi untuk bisa memahami media tersebut. Ya, begitu mungkin yang bisa saya bagi terkait dengan bagaimana mempersiapkan pembelajaran setelah masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mulia, Bu Mulia. Saya baca nama keduanya. Saya kira sangat menarik tadi di akhir. Jadi saya dapat referensi baru ini. Guru-guru tidak hanya cukup harus mengetahui TIK. Tadi kan Pak Adang juga TIK, tapi juga TIK, TOK sekarang terus pandai. TikTok juga harus ini ya, jadi TIK dan TOK. Berarti kedua-dua ini ilmu baru yang harus dipelajari oleh guru. Saya beli reaksi dulu. Oke. Berikutnya tadi Pak Yahya, cuman karena dapat informasi lost signal karena jaringan di sana sedang bermasalah, hujan besar juga ini di Pamulang. Jadi kita lanjut ke narasumber berikutnya kepada Ibu Linda Asmarani, SPDI, Kepala AMA Subono Mantofani. Dipersilakan Ibu Linda. Baik, terima kasih Pak Wendy. Salam kenal Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama saya terima kasih kepada sahabat saya, saudara jauh saya, Ibu Maftuhah, karena beliau saya bisa bertatap muka di sini. Salam juga buat Ibu Ning Halilah. Saya masih ingat waktu awal-awal kita ketemu, culun-culunnya kita, dan kita ketemu sekarang sudah sama-sama membesar. Ada Kang Mustafa juga banyak tahu nih kisah perjalanan kita ya Pak ya, karena kita dari awal hidup di bimbel sampai akhirnya kita bisa seperti ini. Kalau Bapak Ibu tadi narasumber sebelumnya pamer baru sebentar jadi kepala madrasah, kepala sekolah, saya mau pamer saya kayaknya lama banget nih jadi kepala madrasah. Ini sudah tahun ke-10, akan tahun ke-11. Namun saya berada pada madrasah aliyah yang mungkin dulu 12 tahun yang lalu itu hanya dipandang sebelah mata. Kita hanya punya belasan murid, bahkan kita mencari murid gitu. Pak Adang pernah di MTS Subono ya. Terbayang saat itu kondisi madrasah aliyah itu sangat dipandang sebelah mata. Tidak sama sekali dilindungi. Sampai kita pasang-pasang spanduk, kita promo ke sekolah-sekolah, cari murid, dan alhamdulillah kalau untuk tahun ini Madrasah Aliyah Subono sudah menjadi madrasah pilihan, bukan lagi madrasah yang kalau saya bilang kalau SMA negeri sudah tutup pendaftaran, SMK negeri sudah tutup pendaftaran, MA Subono juga tutup.
tutup sekolahnya bukan. Tutup pendaftaran juga karena memang lokal kita terbatas seperti itu Bapak Ibu. Saya lebih banyak bercerita madrasah alias Subono Mantofani ini didirikan oleh Ibu Titi yang memang beliau adalah kakak dari Eyang B.J. Habibie. Beliau mendirikan madrasah ini untuk menampung segala jenis manusia. Artinya jangan pilih-pilih, yuk kita rangkul semua karena mereka pengen sama, diperlakukan yang sama. Bahkan kami pernah sering untuk menampung anak-anak yang memang maaf secara akademis itu secara kurang sekali ya, baik dari ekonomi maupun dari kemampuan intelektual. Tapi kami tidak putus asa ketika Man-IC dengan kayu jati, inputnya kayu jati di Pelitur itu bagus, kami dengan serbuk kayu membuat meja yang layak pakai, kursi yang layak pakai, dan kami bangga. Alhamdulillah. Kemudian saya share sedikit ya. Bu Maftuhah bisa minta tolong share PPT yang saya tadi kirim ke WA? Atau coba kirim tuh Mus, coba sendiri deh. Mus yang ku kirim di grup Tips Sarasehan. Ya. Kalau tadi bicara peluang, tantangan, kemudian apa sih yang dihadapi kepala madrasah? Kebetulan kalau untuk di Subono ini, berapa tahun ini kita terima murid mu'alaf. Dilema memang kala itu. Madrasah aliyah terima murid mu'alaf, gimana dia mau bisa pimpin tahlil coba? Gimana bisa mau pimpin sholat jamaah coba? Untuk syahadat aja harus berulang-ulang. Tapi itu tantangan buat kami dan kami menerima itu dengan cinta, kami terima mereka dengan hati penuh bahagia, sehingga dengan cinta semua jadi indah kan, gitu, nggak jadi beban. Saya selalu sentuh guru fikih saya, guru Al-Quran hadis saya dengan, ayo Pak kita jihad bersama, gitu. Kita jihad. Islam itu indah, Islam itu katanya mudah. Kenapa kita tolak mereka seperti itu? Makanya yuk kita bareng-bareng yuk jihad buat mu'alaf-mu'alaf kita. Nah itu adalah tantangan terberat ya, apalagi pandemi begini kita harus membiayai mereka itu transportasi dari Kupang, Nias, Timur Leste. Untuk komunikasi aja kita sudah repot. Ketika saya ketemu murid yang dari Timur Leste, saya ajak ngobrol, dia cuma bengong. Kamu paham dengan apa yang saya katakan? Mereka nggak paham, karena untuk komunikasi aja susah gitu. Apalagi untuk menyampaikan sebuah materi seperti itu. Jadi kalau prinsip saya di Madrasah alias Subono Mantofani, yuk gimana menjadikan madrasah itu cozy nest, tempat yang menyenangkan, sehingga menjadi tempat yang selalu dirindukan anak didik, sehingga kita sakit pun mereka tidak ada yang yes, gurunya sakit, nggak ada, tapi mereka sedih, mereka mendoakan, mereka pimpin tahlil, doa gitu, sehingga memang guru-guru kami itu sangat dirindukan seperti itu, karena pada dasarnya kami menerima mereka dengan apa adanya, ayo kita jihad bareng ke guru-guru seperti itu. Ini beberapa media yang meliput kegiatan mu'alaf di kami seperti itu. Jadi setiap tahun memang kita terima mu'alaf. Tahun ini mu'alafnya lebih sedikit karena banyak faktor ya di pandemi itu, baik dari tiket pesawat, kemudian biaya-biaya lainnya, kemudian pandemi juga dibatasi, tidak boleh ada penerbangan dan lain-lain. Lanjut Kak Mustafa, jadi memang mu'alaf di kami itu sebuah tantangan yang yuk gimana bisa menyelaraskan mereka gitu dengan peserta didik yang lain. Kemudian untuk selanjutnya kegiatan hari-hari selama PTMT, sebelum PTMT ketika pandemi memang kita sudah pakai e-learning madrasah. MA Subono Mantofani alhamdulillah madrasah aliyah swasta yang satu-satunya madrasah aliyah swasta yang ditunjuk menjadi sampel untuk penggunaan e-learning madrasah, dan di dalamnya itu sudah mencakup banyak hal ya, ada video conference di dalamnya, kemudian RPP guru sudah ada di dalamnya, CBT sudah ada di dalamnya, lengkap. Nanti
bisa boleh nanti kalau mau pinjam akun Kamatnya untuk sekedar kepo gitu, nggak masalah, nanti saya pinjemin. Di situ ada cuplikan Pak Mustafa, cuplikan-cuplikan untuk screenshotan e-learning, dan guru-gurunya sudah bersertifikat. Jadi kita memang semua guru kita adakan pelatihan untuk e-learningnya. Ini menu-menunya seperti itu yang kami pakai selama pandemi. Selain itu, kami juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin sebelum pandemi dan pasca pandemi. Di antaranya kami tetap ada coffee morning. Saya bilang tadi di Madrasah Aliyah Subono itu unik. Uniknya itu karena multikultural, banyak dari daerah, sehingga gimana caranya menyatukan mereka. Kita adakan salah satunya adalah coffee morning. Jadi coffee morning itu anak-anak itu nanti melayani sendiri, bawa makan sendiri, kemudian mereka ngobrol dengan gurunya, dengan peserta didik yang lain, sehingga lebih akrab. Jadi kalau di kami itu kan kegiatannya full. Istirahat itu duha, kemudian istirahat yang selanjutnya ada siaran radio. Makanya sebulan sekali itu kami adakan coffee morning, sehingga mereka bisa kita wadahi gitu untuk mereka saling curhat, saling cuci mata gitu ya. Biasa kan kalau aliyah itu udah ABG gitu. Biasanya gitu deh, lihat yang bening dikit, wih kelas berapa nih gitu kan. WA dong, WA kan gitu. Kemudian kami juga ketika coffee morning itu bertema, jadi nggak cuma kongko nggak jelas, tapi ada temanya. Tema yang kemarin itu Kak Dinda itu kebetulan dari UIN juga ya, farmasi ya, jadi memberikan informasi tentang vaksin dan seputar COVID-19 seperti itu. Kemudian coffee morning juga bertema itu sesuai dengan yang lagi in tuh apa saat itu. Jadi tetap menarik untuk mereka itu ikut acara coffee morning. Untuk siaran radio juga di istirahat kedua kita adakan siaran radio. Mereka bisa request lagu, bisa kirim pesan. Misalnya kemarin tuh lucunya itu kayak ternyata ada siswa juga yang ngefans sama gurunya gitu. Salam buat Pak ini gitu. Saya mau yang itu ya lagunya si Caleb G ya. Aduh, pokoknya gaul banget deh ke Kamat MA karena setiap siaran radio itu punya sesuatu yang baru gitu, tahu dari mereka. Oh, kayak gitu ya, dan mereka bebas untuk memberikan pesan gitu kan. Salam-salam buat temennya, buat gurunya. Dari situ pun kita bisa lebih dekat dengan peserta didik sehingga kita tahu gitu kebutuhan apa sih sebetulnya yang belum terpenuhi seperti itu. Selanjutnya kita juga ada selain radio, kita juga ada rutin itu pemilihan Miss Subono. Nah, Miss Subono kemarin, baru hari kemarin banget, itu kita undang Kak Nabila. Kak Nabila itu putri hijab Banten, yang kebetulan mahasiswi UIN juga ya, yang akan ke nasional. Jadi izin 1 menit lagi. Ya, siap. Selain itu, kita juga punya kegiatan Paskibra. Alhamdulillah, walaupun pandemi, kita tetap mengirim Paskibra dan lolos untuk mengibarkan bendera di Kota Tangsel. Lulusan-lulusan MA Subono Mantovani juga justru dengan pandemi ini penuh keberkahan, karena ada yang masuk UGM, Undip, UIN, UNJ, itu justru keberkahan di masa pandemi ini. Keberkahan lagi, kemarin juara 1 MTQ tingkat nasional, juga siswa kami, kelas 10, dan konsentrasi kami terhadap pandemi ini butuh kuota banyak, dan kita dirikan tower sendiri, sehingga viral di beberapa media massa. Jadi sempat diliput di SCTV, kemudian Metro TV, dan media-media elektronik yang lain. Karena saking fokusnya, konsennya kita di kebutuhan kuota internet. Akhir pembicaraan hari ini, terima kasih, dan tidak akan ada perjalanan yang hebat tanpa tantangan yang kuat. Lakukan dengan hati penuh cinta, karena dengan cinta semua menjadi indah.
Rayakan rintangan kepenatan dengan bahagia, karena dengan bahagia semua yang kita lalui akan menoreh kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Madrasah, Ibu Linda dari Subono. Dan buat saya pribadi, ini bukan curhat ini. Subono tuh punya kesan istimewa karena dulu saya ikut Malubi, Mapaba luar biasa itu di Subono Mantovani. Dan di situ saya ketemu dengan Pak Zuhrul Huda, Miftahul Huda, dan ada Pak Erwan. Jadi masih melekat kuat itu Subono. Bayangan malam-malam nginep di Subono dan mendengar Subono sudah semaju sekarang tuh, aduh saya senang sekali. Ya, meskipun bukan alumni, saya alumni Subono 3. di hati lah ya. Sekarang kan ngumpul sebentar aja jadi alumni. Jadi saya senang mendengar berita itu dan senang dari mahasiswa dari berbagai kalangan. Saya jadi ingat dulu di pondok itu, Mbak, di Cipasung, saya dari Cipasung itu menerima mahasiswa dari NTT, dari Timur Timur, dan 20 tahun kemudian mereka justru jadi penggerak dakwah di daerah masing-masing gitu. Luar biasa. Teman-teman yang dulu di Cipasungnya itu sering berantem, di sana sekarang malah jadi penggerak dakwah di NTT, daerah Manggarai, Labuan Bajo itu sekarang namanya. Baik, berikutnya kita ada 2 narasumber berikutnya yang nomor 6, cuma jadi nomor 5. Ini ada Pak Bayjuri MPD, ini Kepala SMA Jagat Arsh. Nah, ini saya sih sering ke sana alhamdulillah. Pak Huda apalagi itu, Pak Miftahul Huda itu ke Jagat Arsh. Kemudian nanti penutup ada Cak Jamilun, Mas Ahmad Jamilun untuk memberikan sharing. Dipersilakan yang berikutnya kepada Pak Bayjuri, Kepala SMA Jagat Arsh. Dipersilakan. Oh ya, Pak Wendy, terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, daun salam, asam sulfat, orang-orang yang menjawab salam pastinya tergolong orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Wendy, dan yang saya hormati Bapak Profesor Dede Rosada MA selaku pembina IKALUIN FITK Jakarta, kemudian juga Ibu Surin, Dekan FITK UIN Jakarta, kemudian juga Ibu Kholilah, Ketua Umum IKALUIN FITK, juga Ibu Maftuha, pembawa acara, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ada Kang Adang Sudarman, senior saya juga, luar biasa, sama-sama ini senior HMB juga sesungguhnya sih. Jadi tadi saya Masya Allah. Kemudian juga ada Kang Zuhrul Huda. Ini saya sesungguhnya bagai inang di belah 2. Kalau ke Jagat Aras itu ada Mr. Miftahul Huda sama Kang Zuhrul Huda. Saya bilang nih yang mana nih yang Huda-Huda. Saya informasi kepada temannya Mr. Huda, ada Mr. Oji di sana, ternyata Mr. Huda yang ini, Mr. Huda yang lain, ternyata dua-duanya mau alumni FITK UIN, luar biasa. Ya, salam ke Mr. Oji. Ya, salam untuk Ustadz Ozi. Masya Allah. Kemudian juga ada Bu Lia Mulyawati yang konon katanya seangkatan sama istri saya juga ini di rumah, Bu Lia Mulyawati ya. Dari Pendidikan Matematika Tarbiyah 2003 sepertinya. Salam dari istri saya, Ibu Parianti Wijaya-Astuti sesungguhnya. Kemudian juga ada Pak Yahya, ini rekan-rekan satu kelas, satu angkatan bersama yang saya hormati juga, Al-Mukarrom, Pak Mustafa Ibnu Hibban tentunya ini. Kalau bukan karena Pak Mustafa, saya mah apa tuh? Itu kemudian juga Ibu Linda, sesungguhnya Ibu Linda ini juga MA Subono Mantovani. Betul kata Pak Wendy, saya juga pernah melakukan rapat besar di sana ya dengan PMI bersama Pak Mustafa dengan Pak Aufal Marom waktu itu juga di MA Subono Mantovani. Jadi basic dasarnya itu MA Subono Mantovani. Sekaligus juga tetangga saya juga ini di Jagat Aras MA Subono Mantovani ya. Ada Pak Heri, ada Pak Ubay di sana. Sesungguhnya salam Bu Linda sama Pak Heri, Pak Ubay. Kemudian juga ada Pak Jamilun Irsyad, ini senior saya juga tentunya ya. Yang memang tidak asing juga untuk muka-mukanya. Dan teman-teman semuanya yang hadir di Zoom meeting pada hari ini.
izinkan saya dari SMA Jagat Aras. Sesungguhnya SMA Jagat Aras itu adalah pesantren Jagat Aras yang di dalamnya terdapat SMP dan juga SMA Jagat Aras. Namun berdiri di tahun 2013, berawal dari SMA Jagat Aras, kemudian SMP Jagat Aras 2014. Kalau boleh dibilang SMP Jagat Aras dan SMA Jagat Aras ini juga termasuk satuan pendidikan yang memang belum lama ya, baru berusia 8 tahun. Dalam artian kalau secara umur angka 8 itu laksana atom oksigen. Ini sedang bernapas-napasnya nih oksigen. Jadi nomor atomnya 8 tahun. Ya mohon doanya untuk Yayasan Jagat Aras tentunya ke depannya akan menjadi tambah baik dan tambah berprestasi juga seterusnya di bidang-bidang apapun itu terkait dengan pendidikan. Dan Jagat Aras juga salah satu pemilik diantaranya adalah alumni UIN juga, yaitu kita sebutnya Kiai Haji Budi Rahman Hakim atau BRH yang kita sebut dengan pengarsa Abah Jagat. Dan tentunya Jagat Aras juga sesungguhnya pesantren yang berbasis zikir. Tadi ada Kang Zuhrul Huda yang pesantren juga, kemudian juga ada pesantren sesungguhnya ya, MA Subono Mantopani juga ada yang pulang pergi, ada yang pesantren juga sesungguhnya Belinda ya. Nah Jagat Aras juga pesantren, namun pesantren yang memang termasuk para santriwan, santriwati, para petani anti gempa. Jadi di sini kita diajarkan tentang zikir yang dimana zikir ini juga diwariskan dari pengarsa Abah Aos, Mursyid yang ke-38, dari Suryalaya juga, seperti itu. Itu yang pertama untuk Jagat Aras. Kemudian yang kedua, saya pribadi sesungguhnya diangkat kepala sekolah mungkin rezeki ya, sebagaimana dengan tadi beberapa Kang Zuhrul Huda dan teman-teman yang lain, rezeki mungkin dari bahasanya kalau lulus COVID, kalau ini capsek COVID sesungguhnya. Jadi anak capsek COVID sejak tahun 2020 sesungguhnya saya diangkat tahun 2020. Jadi ini baru mau tahun yang kedua. Dan awalnya ya tentunya ya saya juga dari guru juga sesungguhnya. Kemudian di Jagat Aras ini juga sesungguhnya jadi kepala sekolah bukan sesuatu yang mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan tentunya. Tapi apa yang sudah diserah oleh Kang Adang, kemudian juga apa tadi PPT-nya Bu Linda itu luar biasa. Karena Jagat Aras memang baru, namun izinkan saya bercerita sedikit tentang Jagat Aras ini, bahwasanya Jagat Aras ketika memang saya menjadi kepala sekolah dan ini tentunya apalagi di masa-masa pandemi awal itu 3 bulan santriwan santriwati sebagaimana Kang Zuhrul Huda sebutkan juga 3 bulan santri dipulangkan karena ikut aturan agama dan negara juga. Kemudian setelah 3 bulan itu santriwan santriwati kita undang kembali untuk ke Jagat Aras untuk melakukan hitam di atas putih tentunya dengan para orang tua yang ada di rumah untuk melakukan pertemuan tatap muka, dan juga kita sebutnya ada 2, ada kategori yang masih learning from home, ada juga yang learning at Jagat Aras. Itu membutuhkan tantangan yang amat berat. Salah satu tantangannya adalah merancang pembelajaran di Jagat Aras. Nah, perancangan pembelajaran di Jagat Aras ini tentunya kita susun berbasis klaster. Klaster ini ada klaster Islamic Studies, klaster sosial, klaster sains, klaster language atau bahasa gitu ya. Bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Nah, ini berjibaku untuk membedah kompetensi dasar yang mana nanti menyusun suatu tema yang akan dimunculkan bersama. Jadi misalkan presentasi siswa-siswi membuat video tentang mendorong gerobak dan lain sebagainya. Itu dimunculkan sainsnya, kemudian dipresentasikan dalam bentuk bahasa Arab maupun bahasa Inggris dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya di pesantren Jagat Aras ini juga lengkapnya pesantren peradaban dunia. Tentu saja di Jagat Aras digaungkan selalu tentang adab yang sejak dulu kala dan sampai saat ini pembelajaran ataupun pendidikan di seluruh sekolah mengedepankan tentang karakter atau adab. Jadi Jagat Aras ini juga diajarkan bagaimana santri ini untuk beradab kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kemudian juga kepada tamu, kepada seluruh guru dan semuanya yang ada di rumah maupun di sekolah dan di masyarakat diajarkan adab tentang itu semua. Makanya di kami ada namanya selain mahkamah lugoh, ada mahkamah amaliyah, juga ada mahkamah adab seperti itu untuk di Jagat Aras. Kemudian juga di Jagat Aras tentunya tidak hanya SMA, IPA dan IPS. Sebetulnya belum lama
hampir 99% santriwan-santriwati SMA Jagat Aras ini sudah check-in semuanya, alhamdulillah. Dan itu berproses tentunya, karena beberapa santriwan-santriwati SMA Jagat Aras itu juga berasal dari luar daerah, dan dari seluruh Indonesia juga ada, dan ada yang mewakilinya semua. Dan itu tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan tadi, harus sesuai dengan protokol kesehatan, dan untuk kembali ke Jagat Aras, apalagi persetujuan dari para orang tua siswa atau orang tua santri di rumah masing-masing. Kemudian untuk SMA Jagat Aras, tidak hanya SMA yang berbasis kelas IPA dan IPS, namun kita juga coba untuk menderivasikan 3 kelas khusus, yaitu ada kelas ulama, kemudian juga ada kelas digital content creator, dan juga kelas entrepreneur. Yang ketiga hal tersebut, kelas khusus tersebut menjadi passion atau bakat mereka masing-masing santri. Kemudian yang keempat, di tengah pandemi seperti ini juga para santriwan dan santriwati di Jagat Aras tentunya tidak terlepas dari yang namanya bahasa. Karena visi dari pesantren Jagat Aras adalah menciptakan sumber daya manusia yang religius, saintis, berwawasan internasional, berjiwa entrepreneur, serta cinta lingkungan. Alhamdulillah dalam hal cinta lingkungan kita sudah adiwiyata tingkat provinsi Banten sedang berproses, kemudian sudah berproses menjadi adiwiyata tingkat provinsi Banten. Untuk tingkat berwawasan internasional, berhubung juga tadi operasi ke luar negeri sedang ditahan sampai saat ini, dan kita alhamdulillah dengan Mr. Huda dengan IOPSI-nya ya, dengan KWND juga dan teman-teman di IOPSI dengan Mr. Ozi, tentunya program yang terbaru adalah Japan Journey dengan sekolah Wakfa School di sana. Kita sedang berproses untuk MOU di sana, dan anak-anak tentunya diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan bahasa Inggris, kemudian juga belajar sharing budaya dengan bahasa Jepang, bahasa Inggris, tentunya melibatkan dengan IOPSI dan guru kami juga. Dan beberapa hal yang ada di Jagat Aras tentunya juga tidak terlepas dari bantuan para teman-teman guru yang dalam tanda kutip memang menjadi kepala sekolah di masa pandemi sesungguhnya hampir sama dengan non pandemi, cuma yang non pandemi saya juga belum merasakan. Harus pandai memotivasi guru, pandai supervisi, kemudian juga controlling akademik, dan juga kepada para pihak-pihak terkait, khususnya adalah manajemen. Ke atas kita harus senantiasa menghormati kebijakan-kebijakan daripada yayasan yang harus kita turunkan kepada para guru-guru dan juga kepada siswa juga. Jadi memayungi semuanya gitu. Jadi untuk menjadi kepala sekolah tidak mudah tentunya. Dan dalam hal ini pesantren Jagat Aras tentunya sebagaimana pesantren Jagat Aras berbasis Thariqah yang linknya ke Suryalaya, seperti dan sebagaimana biasanya mengundang teman-teman semua untuk hadir di majelis manaqib setiap bulannya. Kalau ada waktu dan sebagainya merapat ke Jagat Aras, kami sangat terbuka lebar untuk manaqib bersama di Jagat Aras setiap bulan minggu kedua di hari Sabtu seperti itu. Dan alhamdulillah Jagat Aras dengan kadarnya Jagat Aras sudah banyak yang silaturahim ke Jagat Aras. Terakhir ada syuting Assalamualaikum Nusantara TV One baru hari Selasa kemarin. Kemudian juga sudah hadir juga beberapa kali syutingnya Wali Band, Kang Paang dengan Antil Janahnya dan beberapa fullnya. Dan alhamdulillah beberapa mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga sering berkunjung ke Jagat Aras melakukan penelitian, bahkan ada yang melakukan perkuliahan, bertemu dengan Pak Kiai BRH Budi Rahman Hakim untuk melakukan perkuliahan, karena beliau juga dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentunya tak ada yang terwujud tanpa dukungan dan sokongan serta doa dari senior-senior semua serta teman-teman satu angkatan dan Bapak Ibu semuanya, Bu Maftuha apalagi udah luar biasa. Dan teman-teman semuanya, tak ada kata yang pantas saya ucapkan dan saya panjatkan lebih banyak tentunya. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa bersilaturahim tentunya. Tadi dari kemarin saya lihat layarnya tuh Pak Wendy itu siapa, ternyata emang PBI, saya ingatnya luar biasa. Nah, itu dia. Terakhir mungkin saya tutup dengan ini. Ya, terakhir saya tutup dengan sedikit
curahan kata saja, ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi. Semoga setiap hari kita selalu dikuatkan seluruh antibodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Baijuri. Kayaknya jurusan kimia ini. Iya. YouTube-nya jadi bahasa. Terima kasih atas sharing dan ya, Kang Bawi. Ceritanya, dan saya termasuk sering ke Jagat itu. Nggak sesering Pak Huda sih. Pak Huda. Dan memang tentrem gitu setiap masuk ke Jagat Arsyid. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi lagi ke sana, Pak Baijuri. Siap. Dan siap, Pak Wendy. Siap. Ya, berikutnya, dan ini menjadi pembicara terakhir. Ini mohon maaf ini Cak Jamilun bukan karena faktor senioritas, ini panitia yang menyusun. Saya juga nggak tahu, baru ngeh tadi. Oh iya, ditaruh di akhir untuk memberikan informasinya, dan juga satu-satunya yang ini sekolah klaster lain lagi. Tadi kan sudah ada klaster pesantren, klaster SD, SMA Aliyah, dan ini klaster lain lagi, sekolah alam. Saya kalau deket Pamulang, Cak, ini saya mau sekolahkan di sana, cuman kejauhan di Ciganjur. Jadi di Pamulang adanya MIN, jadi saya sekolahkan ke MIN saja. Mas Wendy buat di situ. Siap. Dipersilakan waktunya kepada narasumber berikutnya, Cak Jamilun, untuk memberikan sharing dan informasi terkait topik yang sedang kita diskusikan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Wendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Sururin, Dekan Fakultas Tarbiyah. Ini kalau seandainya dekannya dulu ketika saya kuliah, kayaknya senang sekali ya. Beliau tuh orang yang sangat perhatian, support, dan total nih kayaknya ini. Tapi sayang saya keluar ya, baru ada Bu Sururin terpilih sebagai dekan gitu ya. Kemudian Pak Mustafa Ibnu Hibban yang saya hormati, saya sangat familiar nih dengan ya. Kemudian ada ini ya Prof. Dede Rosada ya yang kami hormati pula. Ada apa tidaknya di sini, beliau tetap adalah panutan kita di Fakultas Tarbiyah UIN. Semoga beliau juga senantiasa diberi kesehatan dan juga keberkahan oleh Allah. Kemudian sahabat Ibu Dr. Falilah ya, ini sahabat saya juga yang juga luar biasa ini, serikandi yang menjadi inspirasi buat banyak orang ini. Nyai katanya. Nyai sama sahabat Maftuha, kemudian Mas Wendy, kemudian ada Kang Adang Sutarman. Nggak tahu Kang Adang ini angkatan berapa ini ya dulu ya? 2001 ya. Saya masih ada karena saya sebetulnya itu menggunakan waktu secara maksimal 7 tahun baru saya keluar dari UIN, dari Tarbiyah. Harusnya 4 tahun ya, tapi karena ada waktu tambahan 3 tahun ya saya pakai aja. Kemudian Kang Jurul Huda, Mas Huda, kemudian sahabat Lia Mulyawati. Ini bangga juga ini ada sahabat yang sudah menjadi kepala sekolah di usia muda ya, supaya juga bisa menjadi inspirasi buat yang lain-lain. Kemudian sahabat Yahya, ini sudah hadir belum? Enggak jadi ini, harusnya sahabat Yahya ini hadir juga, karena Al-Falah ini juga termasuk legendaris ini di daerah Ciputat ini ya. Iya Pak Yahya belum ngomong nih. Belum ya. Jaringan tadi katanya. Tadi jaringan katanya lagi apa mati jaringan lampu ya. Jadi kalau tadi saya dibilang terakhir tuh asobah biasanya. Kalau asobah masih ada buahnya, untung. Tapi kalau ini harusnya udah selesai jam 15 ya. Belum ini. Nambah. Berkahnya banyak. 30 menit maksimal nih. Ibu Linda ini juga saya sama, kalau sahabat-sahabat punya kenangan dengan Subwono juga, saya juga punya kenangan dengan Subwono Mantufani ini ya. Karena Subwono ini
satu-satunya tempat yang memudahkan kami ya, atau kita semua waktu itu untuk berproses, belajar, mengkader diri sendiri dan juga adik-adik. Dan di saat yang lain susah mencari tempat, Subono adalah tempat yang ya selalu terbuka buat kita. Dan iya, sahabat saya ada di sana, Bu Linda. Ini ya Wiono ya, sahabat Wiono. Oh iya, ketua yayasan. Yayasan ya. Iya. Dan alhamdulillah sahabat Wiono sudah berhenti merokok juga sama seperti saya ya. Iya, sudah tidak merokok dan tidak ngopi. Tidak ngopi juga. Dan sahabat Mbak Juri, ini saya jadi pengen silaturahim nanti pokoknya ke Jagat Aras ya. Untuk belajar juga dari sahabat Mbak Juri ini ya. Karena kayaknya banyak hal yang bisa saya harus pelajari dan menginspirasi dari Jagat Aras. Baik, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya, di sesi ini saya sebetulnya sempat bingung ya mau bicara apa gitu ya. Terus saya lihat di temanya tentang peran kepala sekolah gitu ya. Terus saya teringat dengan bahwa tugas kepala sekolah atau peran kepala sekolah itu ya seorang pemimpin gitu. Makanya saya salut dan menaruh harapan nih kepada Ibu Sururin, kemudian juga seluruh sahabat yang di Fakultas Tarbiyah, bahwa tarbiyah ini tidak hanya mencetak dan mempersiapkan guru, tetapi juga pemimpin-pemimpin yang akan menjadi faktor penentu ya bagi kemajuan bangsa. Karena dari sekolah, dari madrasah ini nanti menjadi pencetak dan yang mengkader tokoh-tokoh bangsa. Baik, nanti Mas Budi tolong ingatkan kalau waktunya ini ya. Nah, jadi saya pengen berbagi saja, dan ini sebetulnya juga refleksi dan juga sekaligus bagian dari upaya diri saya untuk memotivasi diri ya, dan semoga juga kita bisa saling memotivasi dengan tugas dan peran kita. Saya nggak tahu audiennya siapa, tapi paling tidak ini sebagai sharing yang nanti bisa menjadi bekal kita untuk saling memotivasi tugas dan peran kita. Sebentar, saya coba. Nah, ada 3 tantangan yang selalu berkembang, meskipun dari dulu ini adalah tantangan yang memang dihadapi oleh dunia pendidikan, tetapi konteksnya dan juga faktor eksternalnya selalu berkembang dan dinamis. Yang pertama akademis ya. Nah, di akademis ini yang saya maksudkan bahwa capaian-capaian di dalam pembelajaran ataupun juga kompetensi di dalam kurikulum itu senantiasa dituntut untuk berkembang. Dulu mungkin banyak yang masih dengan pola konvensional, menghafal, kemudian juga melatih dengan model drilling, tetapi saat ini harus mulai dikembangkan kembali ke arah yang lebih aplikatif dan juga lebih ke arah kreatif ya. Karena di dalam kurikulum pun sudah dituntut bagaimana anak-anak kita harus dibekali dengan kemampuan creative thinking, critical thinking, kemudian juga problem solving, life skill. Ini bagian dari kompetensi yang senantiasa harus dipersiapkan oleh kita, oleh para penggiat dan juga oleh para praktisi pendidikan. Kemudian budaya sekolah. Budaya sekolah ini juga menentukan karena faktor lingkungan ini sangat berpengaruh sekali terhadap atmosfer dan suasana belajar murid ataupun juga siswa. Karena ya pastinya banyak faktor yang juga membuat lingkungan ini menjadi sangat berpengaruh. Dan kita menghindari atau kita berupaya bagaimana sekolah atau madrasah-madrasah kita itu adalah suasana atau lingkungan yang penuh dengan suasana positif dan juga penuh dengan adab. Bagaimana tadi sahabat Bayi Juri di Jagat Aras, adab itu menjadi penting, dan jangan sampai ada faktor-faktor yang menegatif dan bullying itu terjadi. Ini yang penting juga. Bagaimana nanti peran pemimpin itu bisa membangun budaya sekolah yang positif dan menjadi produktif di sana. Terus keterampilan hidup ini juga bagian dari kompetensi kecakapan murid dan siswa yang memang harus dipersiapkan, apalagi di tengah kompetisi yang semakin ketat dan juga semakin cepat ya. Nah, ini yang harus disiapkan oleh
kita sebagai pemimpin di masing-masing unit sekolah. Nah, tentu ya kita harus melangkah ke depan. Kalaupun sekarang kita dihadapkan pada situasi COVID dan pandemi, ya itu adalah bagian dari dinamika yang harus kita hadapi. Dan kalau kita harus menggunakan perspektif spiritual, ya kita harus syukuri karena pandemi ini juga ada pesan dan hikmah yang akan disampaikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita semua. Jadi harus tetap move on, melangkah ke depan, dan mari kita bersama-sama wujudkan sekolah seutuhnya, manusia seutuhnya. Ini bagaimana disampaikan oleh Albert Einstein ya, bahwa semua orang adalah seorang jenius, namun bila Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ia akan menjalankan seluruh sisa hidupnya dengan keyakinan bahwa dirinya bodoh. Nah, ini yang harus menjadi semangat di dalam diri kita untuk senantiasa melihat setiap pribadi itu dengan seluruh potensinya yang ada. Nah, ini untuk merimain kita, sama-sama merimain kita semua, bagaimana juga menjadi komitmennya UNESCO dengan 4 pilarnya ini: belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar hidup bersama, dan belajar mandiri. Nah, akhirnya memang kita harus menjalankan kepemimpinan yang efektif, tetapi juga tidak cukup hanya kepemimpinan efektif yang tidak kolektif. Kita harus kolektif, karena hasil atau proses itu akan lebih punya pengaruh yang besar ketika secara kolektif seluruh stakeholder atau seluruh pihak di setiap institusi, di setiap komunitas bersama-sama memiliki kepemimpinan yang bisa membawa ke perubahan yang lebih baik. Nah, ini yang perlu untuk menjadi semangat kita semua, bagaimana sebagai pemimpin itu bisa membangun ini semua. Nah, ini saya ambil dari Stephen Covey ya, yang memahami atau mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah komunikasi, bagaimana potensi seseorang itu bisa terbantu untuk bisa dioptimalkan. Jadi ketika kita berhasil membuat anak-anak didik kita, membuat orang-orang di sekitar kita itu bisa menemukan potensinya dan kemudian bisa berkembang, disitulah kita punya pengaruh kepemimpinan terhadap semua orang yang bisa berkembang secara baik. Nah, ini maksud dari Stephen Covey begitu, dan ini sama-sama penting, tetapi memang harus bisa berjalan selaras dan juga bisa tidak saling mendominasi ya. Tetapi kita bisa sama-sama mencoba untuk merefleksikan nanti dalam peran-peran kita di keseharian kita, bagaimana kita memimpin, bagaimana kita memanage. Nah, ini yang penting untuk menjadi perhatian kita dan juga menjadi motivasi kita. Jadi berbeda antara kepemimpinan dan manajemen, tetapi memang ya saya sendiri juga baru belajar secara textbook gitu ya, ikronya. Nah, tapi harus dilatih terus untuk bagaimana ini bisa dijalankan dalam praktek sehari-hari. Begitu, kemudian ini juga ada kata-kata motivatif juga, bahwa perlakukan seseorang sebagaimana apa adanya dan ia akan tetap menjadi dirinya, dan perlakukan seseorang sesuai potensinya dan Anda membuatnya menjadi seorang yang lebih baik. Nah, ini semoga bisa memotivasi kita bagaimana kita membangun hubungan yang baik dan positif kepada semua pihak, karena kita punya tanggung jawab untuk itu, sehingga nanti semua bisa mengarah kepada satu proses yang bisa memandirikan, kemudian memerdekakan, sekaligus bisa menghantarkan setiap pribadi menemukan jati dirinya dan juga menemukan Tuhannya, menemukan Allah. Nah, ini menjadi satu spirit penting yang harus kita sematkan dalam diri kita. Dan saya mau cerita sedikit, dulu saya memilih Fakultas Tarbiyah itu sebetulnya bukan kehendak sendiri, tetapi juga dari orang tua ya. Nah, tetapi kemudian ketika saya berproses dan aktif di PMII, yang di situ waktu itu kental sekali dengan suasana diskusi dan juga kajian-kajian, dan saya ikut dalam proses diskusi itu, saya sempat
menyesal kenapa saya harus ada di Fakultas Tarbiyah. Karena kalau kita tahu dalam diskursus kajian-kajian sosiologi, filsafat, atau juga dalam hal isu-isu yang berkembang saat itu, banyak yang didominasi oleh dari teman-teman fakultas yang lain, terutama Usuluddin biasanya ya. Karena ada AF, ada akidah filsafat, ada tafsir hadis, ada perbandingan agama gitu ya. Itu yang memang lebih mahir dalam berdiskusi dan berargumentasi. Itu sempat. Tetapi pada akhirnya ketika saya menemukan tempat saya mengajar di sekolah, saya baru menyadari secara esensi, secara hakiki ya, bahwa ternyata apa yang saya lakukan ini sudah menjadi anugerah, sudah didesain gitu. Dan ini yang kemudian saya syukuri dan saya menyesal karena pernah menyesali itu. Nah, akhirnya saya berusaha untuk cerita kemanapun waktu itu. Ketika saya pertama ngajar di Sekolah Citra Alam, meskipun saya ngajar di SD, tapi ketika saya kembali ke PMWI, saya cerita. Saya bangga, saya menjadi guru SD. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi masukan juga. Saya berharap sih tapi mudah-mudahan sudah ada ya, ada materi atau ada mata kuliah kepemimpinan di Fakultas Tarbiyah, karena ternyata kita tidak hanya mencetak dan mempersiapkan guru, tetapi juga mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang hebat, dan kemudian juga nanti bisa ditambah dengan berbagai proses-proses kegiatan yang lain yang bisa membuat teman-teman di Tarbiyah itu bisa siap untuk bekerja di lapangan. Nah, demikian. Satu lagi ini saya share yang video. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat kita ya. Hilang lagi tadi, Cak. Bentar. Baik, demikian. Ini bukan masalah logika mustahil enggaknya kejadian tadi, tapi saya pengen ini menjadi motivasi bahwa untuk memimpin perubahan itu harus mulai dari diri kita dan harus bisa siap untuk take risks ya, atau ambil resiko. Jadi jangan takut untuk menjadi pemimpin. Nah, ini yang harus selalu kita perkuat dalam diri kita. Demikian dari saya, dan mohon maaf dengan segala yang kurang dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cak Jamilun, narasumber terakhir, dan saya kira menjadi penutup yang istimewa, jadi penutup hidangan yang inspiratif. Tadi ditutup dengan video yang saya juga tadi hampir mau bilang, kok begini, ternyata bukan itu pesannya, Cak ya. Jangan lihat konteks logikanya, tapi menjadi penemu, menjadi pemimpin itu yang saya kira yang lebih penting. Dan tadi narasumber terakhir sudah memberikan pengalamannya, sharingnya tentang perjalanan dan bagaimana tadi kisahnya di UIN, kemudian sampai mengajar dan sekarang menjadi direktur di Sekolah Alam. Bapak dan Ibu, saya kira kita sepakat bahwa sesi sore hari ini sangat istimewa dan sangat penuh dengan informasi yang bermanfaat.
Dan saya juga berharap sebenarnya ini tidak berakhir di sini. Jadi nanti selepas kegiatan ini kita sudah memulai di IKAL-UIN FITK dimotori oleh ketua yang tak hentinya mendorong gerbongnya untuk terus bergerak ini. Jadi terus kita mengengage ajak alumni untuk terus berkontribusi. Dan tadi di obrolan kita di grup juga saya jadi kepikiran ini teman-teman, karena di MP itu semester kemarin saya mengampu mata kuliah PPPT-PTK apalah begitulah, singkatannya susah sekali. Intinya belajar pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Yang saya amati di tarbiyah ini memang kurang melibatkan praktisi dalam perkuliahan. Jadi hanya dosen memberikan materi, seharusnya diundang gitu. Saya pengalaman ketika S2 kemarin itu, profesor itu di luar sana materi itu 3 minggu sekali mengundang praktisi. Jadi dia memberikan materi, praktisi memberikan materi. Dan saya kira jadi bahan masukan kalau kita boleh memberikan masukan, Bu Ketua, untuk sesi-sesi yang tadi kita ceritakan, kalau dihadiri langsung oleh mahasiswa entah di ruang kelas ataupun di ruang seminar, saya kira menjadi sangat tekstual, kontekstual dan bermanfaat. Jadi ada gambaran untuk mahasiswa begini loh, peran alumni itu tidak melulu menjadi guru. Tadi Cak Jamilun juga menyampaikan bahwa kita ini juga dididik untuk menjadi seorang pemimpin, dan itu pesan yang penting karena kita ini alumni FITK, punya adik kelas, punya mahasiswa yang terus berproses, dan ini menjadi bagian jihad kita, ikhtiar kita untuk bersama Ibu Dekan. Dan saya juga sepakat Pak Cak Jamilun, Bu Dekan ini sangat kooperatif dan I wish gitu kalau dulu zaman saya tidak perlu menyebut lah zaman saya siapa, tapi sangat bersyukur gitu punya dekan yang sangat mendorong mahasiswanya. Bapak dan Ibu, sebenarnya idealnya kita ada sesi tanya jawab, cuman tadi ada beberapa chat yang masuk. Ini sudah melebihi waktu yang ditentukan, jadi dengan berat hati kami harus menutup sesi ini. Dan sebagai penutup, kita sebagai alumni juga mempunyai peran di bidang masing-masing. Tadi 7 alumni, kalau tidak salah 6 alumni sudah membagikan pengalamannya dan tips dan strategi menghadapi pembelajaran di era pandemi. Dari narasumber pertama, dari Pak Adang berbagi tentang cara mendesain pengalaman belajar, kemudian sebagai kepala bagaimana beliau tadi memikirkan juga pembelajaran jangka panjang. Kemudian tadi dari narasumber kedua Pak Zurul Huda di Daku Cikarang, dan saya ingat di pesantren itu ingat ucapannya Ketua PWNU Jawa Barat. Waktu itu beliau pernah bilang pesantren ini satu-satunya instansi pendidikan yang masih hidup ketika pandemi. Dan tadi ceritanya Pak Zurul Huda mengafirmasi itu, hanya 3 bulan berhenti dan selebihnya terus bergerak, dan itu tidak terjadi di sekolah formal. Hanya pesantren, kata dia, yang terus hidup ketika instansi lain itu berhenti karena pandemi. Dan terima kasih Pak Zurul Huda atas ceritanya. Juga tadi Ibu Kepala Sekolah Termuda, ini Bu Lia, menggebu-gebu sekali tadi, dan saya senang Ibu Lia tadi juga, saya kutip itu tadi Bu Lia yang menemukan jiwa-jiwa baru ketika anak kembali ke sekolah. Itu jadi saya juga berpikir, oh iya juga ya, sebelum setelah pandemi itu beda. Dan tadi menyebut zona nyaman. Jadi saya jadi ingat 420 Bu Lia itu lagu, keluarlah dari zona nyaman katanya. Ini jangan-jangan penggemar 420 Ibu Kepala Sekolah Termuda ini. Kemudian juga tadi Subono Motovani, Ibu Linda bercerita tentang mungkin inklusif, saya menyebutnya Bu Linda ya, menerima semua siswa di latar belakang, dan analoginya menarik sekali. Manice itu kayu jati, ini serbuk yang diolah menjadi lemari segala macam. Itu menarik sekali menerima siswa dari semua latar belakang. Kemudian dari Pak Bayjuri di Jagat ini pendekatannya ke tadi religius gitulah. Saya juga sering ke sana, pernah ikut sekali Pak Bayjuri, dan sentuhannya juga berbeda di Jagat Arsh. Dan terakhir tadi ditutup dengan senior kitab Cak Jamilun tentang bahwa kita ini juga disiapkan menjadi seorang pemimpin. Jadi saya ingat sebagai penutup itu yang membedakan leader dengan dreamer itu hanya satu,
yang membedakan pemimpi dan pemimpin itu hanya satu, itu huruf N. Dan kalau di matematika, N itu kan himpunan semesta. N itu harus dicari ya, Pak Mustafa ya. N sama dengan gitu. Artinya untuk merubah pemimpi jadi pemimpin itu tempelkan huruf N, tapi harus dicari. Dicari itu berproses tadi. Dan teman-teman sudah memberikan cerita yang sangat menarik, sangat inspiratif. Ini kalau dijadikan buku, Bu Maftuha, ya. Saya percaya ini akan sangat menginspirasi ke teman-teman jangka panjang, karena kita hanya 16 orang malah ini kalau dituliskan dalam sebuah buku, ya tidak harus banyak, tapi nanti ada produk. Betul, jadi kami mengundang nih 7 narasumber setidaknya untuk menuliskan kisahnya dalam sebuah buku yang nanti kita informasikan lebih lanjut, Bu Maftuha editornya. Nanti mohon semua mumpung di sini kumpul, jadi tulisannya berupa apa? Berupa biografi pribadi saja. Nanti coba kirim CV ke saya lebih jelas, lebih bagus. Kemudian bercerita seperti yang barusan diceritakan sudah cukup. Mungkin ditambah dengan sebelum sampai proses sekarang. Terutama luka-luka itu juga penting. Jangan kisah sukses saja. Karena kita belajar itu sebenarnya bukan dari suksesnya, tapi dari proses bagaimana semua itu mengatasi berbagai masalah. Itu malah yang bikin menarik itu buku. Itu saja. Pak moderator juga mohon juga bikin ya. Saya siap kalau perintah dari Bu Maftuha ini. Siap. Dan sebagai penutup ini kebetulan saya tadi TED Talk itu saya ceritakan, ini ada kutipan yang lebih komplitnya. Dia bilang begini, hal paling penting, satu-satunya hal penting dalam public speaking, dalam bercerita, itu bukan percaya diri, bukan penguasaan panggung, bukan juga tentang cara berbicara yang menarik, tapi adalah ide, ada sesuatu yang layak untuk diceritakan. Dan hari ini yang Bapak Ibu ceritakan sudah lebih dari layak dan menginspirasi. Dan terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya di IKAL-UIN FITK Sarasehan. Yang kedua, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut, dan Bapak dan Ibu juga kami undang untuk terus berkontribusi di FITK. Kalau ada ide apapun, dipersilahkan kepada pengurus, kepada siapapun boleh. Itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber, kepada Ibu Dr. Ketua, Ibu Maftuha, Mas Mustafa, Pak Zurul Huda, Pak Toibah, Kak Johnson, Bu Novi, Pak Ahmad Ridwan, dan seluruh narasumber. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Mohon pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau berkenan narasumber, kontaknya mau dong. Nanti biar bisa berbagi. Oh siap. Sama-sama Bu. Siap. Nanti Maaf Tuhan ini ada. Terima kasih. Ya. Ada yang nanya ini sebenarnya. Maaf Tuhan nih nanti ini yang bikin waknya. Iya. Perlu jadi di apa itu namanya? Di WA grup itu semua terhimpun di situ gitu. Tidak hanya di WA alumni Sarasehan gitu aja ya sementara. Jangan bikin sendiri. Bikin sendiri. Yang khusus buku-buku narasumber nih loh. Gitulah, ya kira-kira begitu. Ya. Terima kasih semuanya ya. Barakallah. Sama-sama Ibu Dokter. Sama-sama Ibu. Ditunggu mampir Bu Maftuha. Bu Maftuha, Bu Khairullah, Kang Jamil, Kang Adam. Ibu Dokter, mungkin anaknya mampir. Kang Jamil. Iya, siap. Ditunggu silaturahimnya di Jagat Aras. Siap. Siap, Pak Baijuri, nanti saya mampir. Siap. Bandung mampir ke Cikarang. Zurul di Cikarang dekat ketemuan nanti. Ketemuan nanti soalin semua nih. Enak nih kalau ke Serang mampir ke Padang. Ke Cikarang ke Pahuda. Kalau mau ke ini kebun binatang deket tuh kan. Nah, ada sekolah alam. Iya.
Masya Allah. Bu Dokter Halilah, kalau berkunjung ke pesantren mampir dekat. Iya benar makanya. Kapan acara ke Subono Mantafani lagi? Bersejarah itu. Ke rumah juga dekat. Ayo Bu main-main. Linda dekat Subononya ya, maksudnya tempat tinggalnya? Enggak, saya di Sawangan, Pak, dekat gedung Sawangan? PPG. Oh, dekat Pusdiklat itu ya? Ya, situ. Ya. Berarti harus kalau ke Subono harus yang pas ada jam kerjanya Bu Linda dong ya? Enggak harus, kan ada Pak Wiono. Tiap hari di Oh, situ. Tinggal di situ beliau. Iya, saya udah ke situ waktu itu libur, jadi ya hanya lihat ruang kelasnya aja Bu Linda. Oh, ayo ditunggu lagi. Lihat saya Ya, loh. insya Allah, nggih. Iya, perlu program bareng kayaknya. Iya. Para kepala sekolah. Bu Kamatnya energik, jadinya Subononya energik juga. Iya. Yo izin live semuanya, makasih ya. Makasih. Ya.